Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Santi Santi Om. Bersama saya Gus Legend atau Satrio Piningit Jati. Sekilas saya teringat sejarah ketika Gus Dur mau jadi presiden. Waktu itu saya main ke PBNU. Kebetulan ada Pak Ahmad yang suka bikinin tehnya Gus Dur waktu itu. Dia bilang, saya mudah-mudahan ini bisa jadi presiden gitu. Nah, saya bilang ya kalau saya masih di belakang Gus Dur ya mudah-mudahan jadi gitu. Artinya semua itu yang ada bisa tidak berjalan sebuah hukum jika sudah dipengaruhi oleh spiritual. Saya bilang begitu. Spiritual itu kadang mempengaruhi pemahaman logika manusia dan kenyataan dan aturan yang telah ditentukan oleh manusia itu sendiri. Ya terbukti waktu itu kan Gus Dur itu memang kalau dibilang kurang lihat. Sementara dalam aturan pemerintahan jadi RT aja kalau kurang melihat mungkin tidak terpilih kan gitu tak. Tapi saya bilang kalau spiritual dengan kekuatan cahaya an-nuru ala nuri semua itu bisa berubah dengan situasi dan kondisi yang ditentukan. Karena yang membuat situasi dan kondisi pada dasarnya di samping perubahan alam, iklim, juga para malaikat-malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk memutarkan bumi ini dengan rotasinya, itu pengaruh spiritual berpengaruh sekali ketika seseorang mampu menembus aras dan mampu berdiskusi dengan hal-hal kegaiban. Di dalam otak manusia itu semua memang ada yang gaib dan ada yang nyata. Kadang manusia yang gaib itu tidak percaya. Contohnya saya katakan, ketika Anda tidur, Anda bermimpi kemana-mana, maka pertanyaannya ruhnya keluar dari mana? Nah, mari kita merenung, ruh itu keluarnya dari mana ketika kita tidur? Terus kok tahu-tahu balik, padahal kalau mimpi sudah sampai ke Amerika, sudah sampai ke Inggris, bahkan kemana-mana. Kalau pernah mimpi. Nah, begitu juga ketika Gus Dur bertanya kepada saya, kira-kira baiknya gimana Gus? Karena Anda kan punya pandangan ke depan melihat kepemimpinan ini. Saya bilang PBNU waktu itu kantor. Ya kalau secara politis Gus Dur lebih sakti, gambaran manusia umum. Tapi di depan mata di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apapun juga, sealim manusia lain mungkin ada yang tersembunyi, yang lebih tahu, yang tidak dipublikasikan, yang bahkan tidak mempublikasikan diri, sehingga orang-orang yang digambarkan orang-orang besar dan orang-orang yang terkenal, di balik itu ada orang tidak dikenal dan terkenal, tapi dengan tulus memberikan satu isyarat. Saya teringat waktu itu saya dikasih duit oleh Gus Dur sebelum jadi presiden 300.000. Iya, 300.000.
Ya terima kasih Gus Dur, saya bilang gitu. Semoga lah ini semua menjadi barokah. Ya, saya minta kan di antara orang-orang itu jarang berani minta, saya minta. Gus Dur, saya bilang saya minta duitnya. Mungkin di antara orang-orang ini, kok anak muda ini kok berani sekali minta duit. Semua orang tidak pernah minta duit ke saya. Mungkin dalam hatinya Gus Dur gitu. Udah Gus Dur, saya minta duitnya. Nanti jadi presiden, saya minta 600, dikasih 300. Setelah dikasih itu duitnya, saya belikan dupa. Saya bakar. Saya berdoa. Karena saya beli bakar itu untuk menambah khusyuk. Di samping saya buat minum kopi waktu itu, beli kopi. Saya berdoa lah. Walhasil jadi akhirnya menang dia. Pada saat mau pemilihan itu, pas hariannya Gus Dur di DPR MPR, saya ada di Hotel Mulia dengan beberapa kiai juga. Walhasil toh akhirnya yang dihajatkan Gus terjadi. Kalau bahasa klaim-klaimannya ya, katanya kiai-kiai waktu itu ngomong sama saya, kan masih muda waktu itu, ya mahasiswa kan. Saya dibilang kunir jadi kacang hijau, kacang hijau jadi kunir, bisa nggak Gus Har? Gitu. Disinilah kadang manusia itu yang tulus tuh kadang orang-orang yang tidak dekat bahkan. Saya kalau dianggap dekat nggak dekat dengan Gus Dur. Ketemu berapa kali di PBNU, terus di mana lagi itu, di rumahnya, nggak dekat. Saya nggak dekat itu waktu itu, tapi dekat secara batin mungkin ya, karena rutinitas saya di samping bertapa di dalam keramaian, ya puasa, ya diskusi sama orang.